Ya, selanjutnya batang 3. Batang 3, batang 3, batang 3 kita definisikan dari 3 menuju 4. Berarti panahnya ke bawah apa ke atas? Ke bawah. Ya, maka sudut alfanya adalah sudut alfanya adalah kita letakkan garis mendatar pada join asal, ya. Kita letakkan garis mendatar pada join asal, lalu batang kita putar searah jarum jam sampai berhimpit dengan sumbu X-nya tadi yang kita buat garis mendatar di join asal. Maka sudut alfa adalah sudut yang dia tempuh ini. Ya, untuk berhimpit dengan sumbu X yang kita buat pada join asal. Ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya, ini step by stepnya ini salah. Gimana gimana? Ada yang tanya? Ada yang tanya? Ya, ini step by stepnya tadi dari awal sampai yang terakhir ini salah sedikit, selanjutnya salah. Ya, jadi yang step by stepnya tadi dari awal tadi mulai menomor menomor join, nomor batang, nomor vektor runtutan, kemudian menentukan luas, menentukan inersia, lalu menentukan join join asal, join tujuan. Itu kalau salah satu aja salah, maka selanjutnya akan salah. Ya, oke. Dan ditanyakan, adakah yang ditanyakan? Belum ada ya. Saya lanjutkan. Nah, CX sama CY. CX rumusnya adalah sin alpha. Kemudian CY adalah cos alpha. Selalu EA per L. Tinggal dimasukkan rumus sesuai dengan ini. Untuk E kita kita jadikan konstanta dulu. Jadi ini aslinya tulisannya adalah 3E ya. 3E, kemudian 0,03 E. Jadi semua ini dalam E. Ya, 3 dari mana misalnya nih? A-nya berapa? 1.500. L-nya berapa? L adalah panjang batang. L panjang batang. Berarti panjang batang satu ini. Ya, panjangnya berapa ini? Nah, kalau ini 3, ini 4, berarti ini 5. Ya, berarti 1.500 bagi 5, 1.500 bagi 500 ya. Kan ini kan dalam meter. Sedangkan ini sentimeter, berarti 5 sama dengan 500 sentimeter. Berarti 1.500 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, seperti itu. Yang ini yang tuh udah ada satuannya dong. Udah ada satuannya. Ya, ya satuannya diinikan dulu, di diabaikan dulu satuannya. Karena satuannya kan sama semua ini. Satuannya kan sama semua, jadi bisa kita abaikan dulu. Ya, jadi oke. Ada yang tanyakan isi tabel ini? Oke. Nah, lalu kita membuat matrik kekakuan batang. Matrik kekakuan batang. Matrik kekakuan batang, batang satu
rumus matrik kekakuan batang itu rumusnya ini kan sudah ada di teorinya ya. Ba- dia Nah, dia ini di materi yang keempat yang teori ya, di halaman 45. Nah, rumusnya ini, matrik kekakuan batang atau matrik kekakuan elemen. Ini rumusnya. KI sama dengan di matrik ini. EA per L, 00 min EA per L, dan seterusnya ini. Maka kita tinggal masukkan, kita kan udah buat tabel tadi untuk batang satu EA per L-nya berapa, ya. Terus 12 EI per L, pangkat tiganya berapa. Sudah kita buat tabelnya tadi, ya. Kita udah buatkan tabel untuk nilai-nilai ini. Untuk batang satu, batang dua, dan batang tiga. Ya. Di rumusnya ini. Balik ke sini. Ini yang terlihat yang mana, Mas? Yang terlihat yang soalnya. Ya, yang soalnya. Kalau saya geser ke sini, yang terlihat yang tadi rumusnya. Oke. Nah, balik ke sini. Nah, ini untuk batang satu kan KI ya tadi ya. I itu adalah nomor batang. Jadi batang satu kita masukkan nilai EA per L batang satu. Lalu 12 EI per L batang satu dan 6 EI per L kuadrat batang satu dan seterusnya. Nah, masukkan ke sini. Ya. Nah, setelah kita masukkan angka-angkanya, lalu kita tulis, kita beri angka yang di atas ini. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Dari mana ini? 1, 2, 3 ini adalah join asal. Ya, join asal. Lalu 4, 5, 6 adalah join tujuan dari batang satu. Batang satunya tadi join asalnya apa? Nomor satu. Nomor satu vektor lanjutannya ada siapa aja? 1, 2, 3. Dua, 3. Nah, terus join tujuannya batang satu adalah nomor dua. Nomor dua vektor lanjutannya ada 4, 5, 4, 5, 6. ya. Jadi kita tulis ini. Nih, yang tiga pertama ini punyanya join asal, yang tiga berikutnya adalah join tujuan. Ini untuk kolom, baris juga gitu. Yang baris juga gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sampai di sini ada yang tanyakan sampai di sini? Belum, Bang. Jangan sampai salah memberi nomor ini tadi ya. Ini baris nih.
Sama, satu, dua, tiga, punya join asal, empat, lima, Ya, enam, punya enam ya. join tujuan. Ya, ya pokoknya satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Di sini juga satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi mau mana tuh? Ini tengah banget. Oke, lanjut ke batang dua, sama juga kayak tadi, batang satu, batang dua, kita masukkan nilai-nilainya sesuai dengan tabel tadi, yang EA per L-nya berapa, terus 12 EI per L kuadratnya berapa, 4 EI per L-nya berapa, 6 EI per L kuadratnya berapa, masukkan. Lalu kita identifikasi batang dua tadi apa? Tuh join anunya, definisinya. Dari join mana ke join mana. Ya, batang dua tadi kita definisikan dari dua menuju tiga. Di dua ada nomor, nomor vektor lanjutannya ada apa aja? Nomor dua ada 4, 5, 6. Lalu di nomor tiga ada 7, 8, 9. Di baris juga gitu, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, selanjutnya batang tiga. Sama ya, batang tiga. Batang tiga sama perlakuannya seperti batang satu dan dua tadi. Oke, selanjutnya membuat matrik transformasi. Matrik transformasi. Untuk rumus matrik transformasi, rumusnya, nah, rumusnya ini. Kosin min sin cos 001. Ini rumusnya. Ya. Kosin min sin cos 001. Ini rumusnya ya. Kembali lagi ke soal. Jadi, nah, tadi kita kan sudah buat nih di tabel nih, ada kosnya batang satu, kosnya berapa, sinnya berapa, ya, batang satu. Sudah kita buat. Maka matrik transformasi batang satu adalah ini. Cos sin min sin cos 001. Ya, selalu ini, bagian ini dipindah ke sini juga dengan angka yang sama. Ya, jadi ini tadi, ini kan, ini adalah tadi rumusnya apa? Kosin min sin cos 001, lalu ini pindah ke sini. Ini juga sama nih. Kosin min sin cos 001. Ya. Yang lainnya nol. Nol, 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 nol. Ya. Lalu matrik transformasi ini kita transpose di sini. Nah, ini ada T di sini, T kecil. Itu namanya transpose. Apa transpose itu? Apa transpose? Ayo, transpose apa? Ayo, zoom, zoom. Siapa yang tahu transpose? Yang di zoom. Baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Baris menjadi kolom. Ya, nah jadi di sini yang nama yang mula di sini baris, di sini menjadi kolom. Atau kolom menjadi baris ya. Semula, di sini semula kolom ya, ini kolom. Kolom satu menjadi baris satu. Kolom dua menjadi baris dua. Kolom tiga menjadi baris tiga. Dan seterusnya. Ya. Batang satu, batang dua, kita buat juga. Batang tiga, kita buat juga dengan cara yang sama. Oke, sampai di sini. Ada yang tanyakan? Gak ada. Oke, sekarang masuk ke sini. Pengglobalan matrik kekakuan batang. Pengglobalan matrik kekakuan batang. Ya, matrik
apa untuk batang satu nih matrik kekakuan global ya. Jadi matrik kekakuan global itu K-nya itu K besar ya. K besar lalu ada satu berarti dia ada ini satunya ya. Rumusnya matrik ini matrik T ya. Matrik T kali matriknya dia sendiri dikalikan matrik T transpose. Coba sih. Matrik T-nya 0,6 0,8. Oh, jadi ini rumusnya matrik T tapi ya T yang transpose ya T transpose lalu dikalikan matrik dia matrik I-nya lalu dikalikan matrik T matrik T ya. Nah, ini perkalian matrik. Oh ya, kalian belum tahu ya, ya Pak. Nanti untuk mengali ini, perkalian ini, install di HP-nya apa? Di pakai Android ya, di apa? Di Google apa? Play Store ya. Play Store install apa namanya? Aplikasi aplikasi Matrik ya. Aplikasi Matrik cari aja aplikasi Matrik yang ini banyak nanti di Play Store itu banyak nanti. Silakan pilih aplikasi Matrik yang dirasa paling gampang menurut kalian untuk operasinya nanti. Ya, yang kita butuhkan di sini adalah tadi transpose. Ya, jadi kalau umpamanya tadi matrik yang dimasukkan nanti di di diklik transpose dia keluar langsung transposnya. Lalu perkalian ya perkalian perkalian matrik itu juga kita butuhkan nanti diinstal di HP-nya apa aplikasi tadi ya aplikasi matrik ya matrik aplikasi matrik untuk nah ini kalau nggak pakai itu bisa 2 hari baru selesai nih mengali ini ya mengali dua ini bisa bisa ya bisa 2 hari baru selesai ini ya kalau nggak pakai program ya. Atau kalau punya kalkulator yang apa? Kalkulator yang besar itu, punya kalkulator yang besar yang ada apa? Ada grafiknya atau ada matriknya ya. Pokoknya ada formulanya ya di kalkulator itu. Nah, bisa pakai kalkulator kalkulator yang pakai ada formulanya, formula matrik ya. Nah, jadi batang satu, batang dua, batang tiga ya. Batang satu, batang dua, batang tiga. Nah, penomoran vektor lanjutannya terus ngikut ya. Batang satu tadi kan ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Batang dua ada empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Batang tiga, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas ya. Ngikut terus. Nah, lalu kita gabungkan semuanya itu tadi. Digabungkan ya. Kita gabungkan semuanya tadi. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, satu, 2, 3, 10, 11, 12. Nah, gimana ini? Siapa yang duluan? 4, 5, 6 duluan. Golongannya 4. 4 itu berarti 4, 5, 6 ya. Selalu bertiga. Dia selalu bertiga. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 1, 2, 3. 10, 11, 12 ya. Sesuai dengan nomor join ya. Jadi masing-masing join punya 3 anggota gitu ya. Nah, urutannya gimana? Kok 4, 4 kok grup yang 4, 5, 6 yang duluan. Lalu yang nomor 2 7, 8, 9. Yang nomor 3 1, 2, 3. Yang nomor 4 10, 11, 12 ya. Jadi yang kita dahulukan adalah join yang bebas. Yang kita dahulukan dan join yang bebas. Join yang bebas atau join yang tidak terkekang. Apa maksudnya join yang tidak terkekang? Atau join bebas maksudnya apa? Join yang mendapat kekangan. Kira-kira kalau kita lihat struktur ini yang mendapat kekangan yang mana? Yang join yang mendapat kekangan yang mana? Nah, join yang mendapat kekangan ini ada nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Join yang mana yang mendapat kekangan? Dikekang. Dike, Nomor dikekang. Dua, tiga. Dikekang. Dua dan tiga. 2 dan 3. Dua dan tiga. Ada yang lain?
Dikekang. Dikekang itu berarti bebas apa enggak? Bisa bergerak apa enggak? Tidak. Yang Ya, dari sekarang satu, dua, tiga, empat ini yang bebas bergerak yang mana? 2 dan 3. Yang Dua bebas dan tiga bergerak bebas. satu, Kalau yang dua. bebas satu, Satu satu dan dua, empat. satu dan empat. Satu dan Satu empat. dan satu dan empat apa? Bebas apa terkekang? Bebas. 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 Nah, satu dan empat itu ada peletakan apa enggak? Nomor satu peletakannya apa ini? Nomor satu peletakannya sendi. Nomor dua peletakannya Roll. jepit. Hmm? Jepit. Ya, jepit ya. Kalau roll ada dua, gini roll. Ya. Oh iya, Kalau iya. satu berarti jepit. Ya. Peletakan satu, join satu ada peletakan sen. Kalau dia ada Sendi. peletakan, dia dipegang apa enggak? Kalau dia ada peletakan, dia dipegang apa enggak? Hmm, Dipegangi apa enggak? Kalau dia ada peletakan, dipegangi apa enggak? iya. Hah? Ayo ini semester 5 ini. Ini mata pelajarannya semester 1 ini prinsipnya orang teknik sipil nih. Buyar ya teknik sipilnya ini. Ayo, nomor ini ada peletakan nih. Nomor satu dan empatnya ada peletakan. Berarti mereka itu dipegang apa enggak? Terpegang apa enggak? Iya. Terpegang. Kalau Iya. terpegang bebas apa enggak? Kalau terpegang Tidak. enggak. Berarti yang terkekang nomor satu dan Empat. empat. Nomor yang bebas adalah dua dan tiga. Tiga. Yo, sekarang dua dan tiga itu ada yang megang apa enggak? Nggak ada. Jadi dia Tiga. bebas, dia bisa goyang kiri, kanan, atas, bawah, tergantung ada beban apa enggak, ya. Tapi kalau yang diperletakkan dia wis nggak iso obah, ya. Tergantung jenis perletakannya, ya. Ya, kalau dia jepit berarti dia benar-benar nggak iso obah. Mau ke kiri nggak iso, ke kanan nggak iso, ke atas nggak bisa, muter nggak iso karena jepit. Tapi kalau dia sendi, dia masih bisa gerak, muter, ya. Kalau dia roll, dia masih bisa muter dan bisa geser kiri kanan. Nah, ini ya prinsipnya perletakan. Ini hanya orang teknik sipil yang punya. Kalau ini nggak bisa, wah, ini balik lagi ke semester sa- satu apa dua, ya. Ya, jadi yang didahulukan adalah batang atau join yang bebas. Yang didahulukan join yang bebas. Ketika kita membuat matrik kekakuan struktur ini yang KS, ya, matrik KS. Jadi matrik KS, K itu matrik, K besar ya, berarti dia sudah global. Lalu S itu struktur, berarti dia keseluruhan. Digabungkan, yang didahulukan adalah 4, 5, 6 karena dia bebas. 7, 8, 9 juga bebas. Nah, baru 1, 2, 3, 10, 11, 12, ya. Nah, jadi yang overlap nanti ditambahkan, ya. Yang nilainya yang overlap nanti ditambahkan. Saling mengurangkan atau saling menambahkan. Nomor yang overlap. Ayo, gimana? Apa maksudnya nomor overlap? Di batang 3 ada nomor 789. Ya. Terus di batang 2 ada juga 789. Berarti dia apa? Apa? Double, combine, bersatu, bersatu, ya, bersatu. Berarti nilainya digabungkan, digabung bersatu kok, bersatu, bersatu, bersatu itu berarti nilainya digabungkan. Awakmu bawa modal berapa, aku bawa modal berapa, ya kita gabung no, ya. Nek bawamu bawa bawa modal negatif, aku bawa modal positif, berarti modalku terkurangi baik modalmu, ya. Ya, jadi gitu. Sehingga terbentuklah matrik kekakuan struktur ini. Ya, oke. Sampai di sini ada yang tanyakan? Iya, harus pelan-pelan ini. Terus pelan-pelan. Makanya saya pengennya tidak nulis di papan tulis dan supaya yang Zoom juga bisa lihat. Cuma ya sementara
karena peripheralnya masih belum sempurna, belum bisa ya. Terus nanti berikutnya aja. Oke, ada yang tanyakan? Sampai di sini matrik kekakuan struktur. Tanda dalam kurung ini berarti maksudnya negatif ya. Negatif ya, kalau dia dalam kurung negatif. Ya, karena nol, ya kan nol, asalnya kan nol. Memang yang kosong-kosong itu nol ya. Kosong atau garis mendatar itu nol, nol nilainya ya. Oke, selanjut ya. Nah, baru ditata ulang. Kenapa harus ditata ulang? Karena, karena. Jadi, kenapa harus ditata ulang? Karena ternyata join nomor satu, itu adalah sendi, ya. Join nomor satu itu sendi. Yang namanya sendi, maka dia tidak bisa apa? Tidak bisa menerima gaya momen, ya. Sendi dia tidak bisa menerima gaya momen. Karena dia tidak bisa menerima gaya momen, maka dia harus bebas. Berarti nomor berapa yang bebas nih? Tuh join satu ada nomor berapa tadi? Satu, dua, tiga. Ya, 3. satu, dua, tiga. Join Oke. nomor satu, vektor runtutannya adalah satu, dua, tiga. Ya, nah, Hmm. satu tadi representasi dari gaya horizontal. Dua, representasi gaya vertikal. Tiga, representasi dari momen. Tadi sendi tidak bisa menerima gaya momen. Maka momennya menjadi bebas. Ya, berarti nomor tiga B. Maka nomor tiga harus kita pindah kemana? Tadi yang bagian depan kan yang bebas. Yang Bebas. depan adalah yang bebas. Maka nomor tiga pindah ke depan karena dia bebas. Digabungkan sama nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini. Bisa ditaruh di sini sebelum 4, bisa ditaruh setelah 9. Ya, yang penting gabung no sama orang-orang bebas. Kolom, baris juga gitu. Yang baris juga pindah. Nih, nomor 3 jadi pindah ke atas. Ya, pindah ke atas. Nah, baru kita kasih batas. Sampai nomor 9 ini garis putus-putus ini punyanya yang ini bebas. Makanya namanya KFF ya. Matrik bebas-bebas. FF itu free-free. Ya, bebas-bebas. Lalu di sini yang di 1, 2, 10, 11, 12 adalah matrik KFR. Bebas terkekang. R itu restrict. Restrict itu berarti terkekang. Ya, jadi bebas terkekang. Nah, selanjutnya yang di sini KRF dan yang di sini KRR. Ya. Bagaimana kalau ternyata peletakannya satu adalah jepit, jepit-jepit misalnya peletakannya nomor satu jepit. Apakah kita harus melakukan penataan ulang? Kalau dia jepit, maka nomor tiga bebas apa enggak? Tidak kan? Berarti nomor tiga tetap Tidak, di tempat apa enggak? Tetap. Pindah ke depan apa enggak? tetap Hmm, tidak usah tetap ditata ya. ulang. Nah, kalau dia perletakannya adalah nomor satu adalah jepit, maka nomor tiga tidak perlu pindah. Berarti kita tidak perlu melakukan penataan ulang. Jadi sudah langsung yang di sini ini sudah langsung kita bagi di sini. Nih, bagi di sini langsung. Kalau dia perletakan nomor satu adalah jepit, ini langsung kita bagi di sini. Jadi tidak perlu ada penataan ulang. Ya, jika peletakan satu adalah jepit. Kalau peletakan duanya yang sendi, peletakan satu jepit, peletakan dua sendi, nomor berapa yang pindah ke depan? Hmm, nomor 12. Ya, ingat-ingat ya, horizontal vertikal momen. Jadi kalau peletakannya
jepit sendi, maka yang pindah ke depan adalah nomor 12. Pindah ke depan, ya, atau pindah ke atas. Ya, kalau dia baris pindah ke atas, kalau dia kolom pindah ke depan. Pindah itu berarti angka-angkanya ngikutin ya. Jadi pindah sak lerek, sak baris itu atau sak kolom itu pindah. Jadi bukan angkanya aja yang dipindah, ya. Bukan angka yang 12-nya aja yang dipindah, tapi sak sak apa? Sak tabung itu, sak kolom, sak baris itu pindah. Ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan lagi? Sampai penataan ulang. Sampai penataan ulang. Nah, ini ya. Nah, baru setelah ini kita masuk sini. Matrik beban. Kita membuat matrik beban. Untuk membuat matrik beban, kita hitung dulu momen primer. Ya. Momen primer sudah saya kasih rumus-rumusnya di pertemuan sebelumnya ya. Nah, kita tinggal menyesuaikan apa rumus mana yang harus kita pakai ya, menyesuaikan dengan kondisi beban. Ini kondisi bebannya ini ya di batang 2 kita gambar kondisi bebannya ada beban 900 di ujung di titik di join 2 terus ada beban 900 di tengah-tengah bentang ini lalu ada beban merata di setengah ya sepertigaan ya sepertiga di sisi di join nomor 3 ya. Nah, kita buat momen primernya ya. Momen primer tuh lambangnya, simbolnya M terus ada 0 di pangkat 0 ya. M pangkat 0 berarti itu momen primer. Momen primer 23 berarti yang di sini, 2 ke 3 berarti yang di sini. Nih, yang di sini. Ini kan titik 2 ini titik 2 ini titik 3 ya. Berarti momen primer 23 berarti di sini ya. Yang dapat 1512,5 ini. Rumusnya, nah ini 5/192 kali Q kali L pangkat 2 dan seterusnya. Nah, dapat dari mana rumusnya ini? Sudah ada saya kasih di grup WA tabelnya. Ya, tabel momen primer, cari yang sesuai dengan kondisi bebannya. Ya, lalu ditambah dengan PA kali B kuadrat per L kuadrat dan seterusnya ini. Ya, ketemulah momen primer. Lalu ketemulah 1512,5. Negatif tandanya berarti dia berlawanan jarum jam. Ini berlawanan jarum jam. Nah, lalu ini masih sampai sini nih, masih sampai sini. Masih sampai gambar yang ini. Sampai 1512,5. Baru kita membuat ini, free body diagram ini. 675, ada angka 675, ada angka 300, ada angka 900, ya. Ada angka ini, dan seterusnya. Ya, gimana caranya? Mulai paling bawah dulu. 1437,5 dibagi 8. 1437,5 adalah momen primer yang di sisi ini. Di sisi nomor 3. Ya, sisi nomor 3. Terus arahnya ke bawah. Arahnya ke bawah tuh gini. Ini dia kan gini. Ini momen yang 1437,5. Arahnya kemana nih? Arahnya gini-gini ya. Arahnya searah jarum jam. Maka reaksinya, reaksinya tuh di titik dia. Nih titik dia. Nih yang ini ya. Nah yang ini. Reaksinya adalah ke atas. Kalau bisa gimana caranya ke atas? Nah, caranya gini, kaidahnya. Ini kepalanya ya. Kepala ketemu kepala. Kaidahnya. Jadi kalian benarkan dulu arah momen ini. Ya, kalau arahnya sudah benar ini, maka reaksinya adalah ini.
kepala ketemu kepala. Kalau di sini, maka, nah kalau saya gambar di sini reaksinya, arahnya kemana? Kaidahnya tadi, kepala ketemu kepala, maka ekor ketemu ekor. Berarti ini ekor, ini harus, ini ekor apa kepala di sini? Ekor. Ekor. Nah, sama-sama ke atas kan? Kalau di sini ke atas, di sini juga ke atas. Jadi kaidahnya tadi ya, kepala ketemu kepala atau ekor ketemu ekor. Ya. Nah, ini adalah nilai 1437,5 dibagi 8. Lalu pindah ke sebelah sini. Dia pindah ke sini. Ya, tapi nilainya sama berarti 1437,5 dibagi 8, tetapi arahnya dibalik. Ya, arahnya dibalik. Yang tadi di sebelah sini dia ke atas, pindah ke sini. Bukan pindah ya, tapi di copy, bukan pindah, tapi di copy. Ya, di copy. Ada juga dia, mempengaruhi juga dia di sebelah sana gitu loh maksudnya ya. Di sini dia berpengaruh tapi arahnya ke atas, di sini di join seberangnya dia berpengaruh tapi arahnya ke bawah, dibalik. Oke, sama juga dengan yang 1512,5 ini. Ya, lihat dulu ini arahnya kemana nih? Ke bawah kan? Berarti reaksinya ke atas karena kepala ketemu kepala. Berarti ke atas ini. Pindah ke sebelah sini, bukan pindah ya, di copy ke sebelah sini, nilainya sama, kan sama ini, nilainya nih, sama kan nilainya. Tapi arahnya dibalik ya, dibalik. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan. Baterai saya mau habis ini. Baterai laptopnya mau habis ini. Oke, ada yang tanyakan? Nah, selanjutnya yang 900. 900. 900 ini, Eh, Permisi Pak, oke, ya Mas. mau tanya. Itu kan pengerjaannya mulai dari bawah, dari momen primer yang di join yang sebelah kanan, terus nilainya berubah nanti ke kiri. Nah itu penentuan apakah mulainya dari sebelah kanan dulu atau kiri dulu itu bagaimana Pak? Bebas, bebas. Mengerjakannya mau dari kiri, mau dari kanan, mau dari atas, mau dari bawah, bebas. Mau dari sini dulu, dari 675 dulu dikerjakan. Boleh. 675, 300, ini boleh. Mau dari bawah dulu kerjakan, bebas. Kiri, kanan, bebas. Ini kan sebenarnya ini mencari reaksi perletakan akibat beban dengan statis tertentu, gitu loh. Ini sebenarnya statis tertentu. Ya, berarti mata kuliah statika di semester 2. Ini seperti ini loh. Nah, ini sendi, ini roll. Lalu dia ada beban seperti ini. Terus kalian disuruh carilah reaksi perletakan akibat pada struktur ini akibat beban-beban ini gitu. Sebenarnya intinya gitu. Ya, jadi ini cuma ini diringkas, terus nggak pakai tulis-tulisan lagi, langsung pakai main hitungnya di sini nih, main hitungnya di kepala sudah, karena statika dianggap sudah apa, mata kuliah statikanya dianggap sudah apa, sudah ngelotok, sudah ngelotok mata kuliah statikanya sehingga ya wis main tulis aja ini. Nah, itu. Jadi kalau mau belajar lebih anu ya statika aja dibuka nanti ini. Cuma bedanya dengan statika, ini ada momen. Kalau urusan statika di sini loh. Dari 675, 300 sampai 900 ini urusan statika nih. Nah, kalau yang ini memang
urusannya ansruf satu, ansruf 2 ini urusannya. Jadi kita itu kalau teknik sipil, kalau mata kuliah struktur ya, mulai dari ansruf satu, statika, ansruf 2 mekanika bahan, matrik, itu berurutan, selalu selalu nyaut nyaut yang sudah, selalu nyaut yang sudah dipelajari sebelumnya, mesti dikait lagi ke sekarang, ya. Nanti semester depan, semester 6 ada lagi mata kuliah apa ini nyaut lagi nanti yang semester mata kuliah sebelumnya itu ya. Jadi eh, jangan jadi mantan tidak ada di sini ya. Di di teknik sipil itu tidak ada mantan ya. Karena selalu anu yang ada tuh yang baru ya. Mantan dan ya, ya yang lama yang baru digandeng ya itu yang ada ya. Ya, nambah terus ya, nambah terus. Ya, jadi mantan tidak ada. Kalau teknik sipil tidak ada mantan. Selalu diajak, ya, selalu diajak. Dan dia nggak cemburu. Karena dia punya punya peran. Dia punya peran. Nggak ada aku. Ka- ka- Kata kata yang lama nggak ada aku nggak iso kamu sekarang gitu. Jadi semua berperan. Ya, yang baru pun juga nggak ada aku ya nggak ada ya gitu. Jadi semua berperan ya. Oke, itu intermezzo ya. Ya, jadi sekarang 900 gimana ini 900? Oke, 900. Nah, 900 ini punyanya yang ini. Ya, jadi kalau saya makanya ini memang harus pakai papan tulis ini. Agak susah ini kalau pakai ini di Zoom ini. Jadi ini saya pisah ya. Ini ada 900 ya. Terus ini peletakannya ini sendi, ini roll. Nah, jadi ini seperti ini anunya. Jadi pertanyaannya dan strukturnya seperti ini. Pertanyaannya carilah reaksi peletakan pada struktur berikut. Nah, gitu ininya. Carilah reaksi peletakan. Nah, ini reaksi peletakan berarti kan RA dan RB yang RA dan RB. Ini L-nya adalah 8 ya. Nah, carilah RA dan RB. Nah, ini dicari dengan cara statika kemarin, ya. Cara statika kemarin. Ketemunya nanti di RA-nya 900, di RB-nya 0. Nah, ya. Nah, saya memberikan gambaran itu aja ya. Nanti buka lagi statikanya. Ya, buka lagi statikanya. Kenapa dapat 900 itu ini anunya apa? Jalannya ini, ya. Nah, lalu buat lagi yang ini. Nih, yang ini, yang 900 yang ini. Buat lagi yang 900 yang ini. Jadi gambarnya kayak gini. Kalau mau dipisah-pisah, nah ini ada 900 ya. Lalu ini, ini. Nah, cari lagi RA-nya berapa, RB-nya berapa. Ya, ketemulah RA-nya 675, RB-nya 275. Ya, lalu cari lagi yang berikutnya, yang ini. Nah, yang ini, yang beban merata di seperti sepertiga ini. Nah, ini cari lagi RA RB-nya ketemulah RA-nya 300, RB-nya 900. Oke, sudah ketemu semua. Terus arah-arahnya tadi kalau beban luar pasti arahnya reaksinya ke atas ya, ke atas semua nih. Kalau dia beban luar, dari beban luar, reaksinya dari beban luar pasti ke arahnya atas. 675 ke atas, 275 ke atas, 300 ke atas, 900 ke atas. Nah, lalu dijumlahkan. Nih dijumlahkan nih. Nih di sini dijumlah. Di sini juga dijumlah. Kalau dia ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, jadi tinggal dijumlah. Nah, ketemulah ini. Nah, hasilnya ini kalau dia positif, maka arahnya ke atas. Kalau hasilnya negatif, arahnya ke bawah. Kebetulan nih hasilnya positif semua, maka arahnya ke atas. Oke, sampai di sini ceritanya kan.
Ada yang tanyakan? Ya, kalau umpamanya tadi tuh ya, statika ini ya, di YouTube banyak ya. Nanti cari di YouTube ya, yang mencari reaksi perletakan balok dua 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 per, dua dua perletakan ya. Cari di YouTube ya banyak ya. Kalau sekarang ini ya, sekarang ini zaman sekarang itu kalau mau pinter mudah. Untuk bisa pintar itu mudah. Untuk bisa tuh gampang ya. Untuk bisa itu gampang. Yang susah adalah mau bisa ya. Zaman sekarang ini yang mau bisa itu sedikit ya, yang mau bisa ya. Kenapa ya? Karena semua sudah ada pelajaran apapun ya dari yang gak penting sampai yang penting sekali itu ada semua ya. Ya, karena apa? Karena ya bagi orang satu itu penting, yang bagi yang lain tidak penting. Bagi yang lain itu penting, yang lainnya nggak penting. Jadi maka dari yang penting sampai yang nggak penting itu ada. Ya, sampai urusan memasak aja ada kan? Belajar mau masak apa itu ada kan? Padahal ya masak itu penting nggak? Ya penting bagi yang penting. Bagi yang nggak penting ya nggak penting. Ya, ya. Nah, jadi ya yang susah adalah mau bisa. Yang mau bisa. Nah, untuk mau bisa ya memang harus dipaksa. Memang harus dipaksa untuk mau bisa. Paksa, caranya gimana? Masak. Ya dosennya sih masak. Kalau kalau nggak bisa nggak lulus. Nah itu kan. Nah, cuma masalahnya di kita kan bisa nggak bisa lulus. Ya, ya itu nanti terserah kalian nanti ya. Kita 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 dosen tuh hanya memberikan fasilitas. Gini caranya mau bisa. Kalau kamu mau bisa, gini caranya. Kalau kamu nggak mau bisa, ya ya sudah gitu ya. Jadi nih nanti tanggung jawabnya masing-masing. Tanggung jawabnya masing-masing ya. Kalau nggak bisa juga, mentok nggak bisa, yaudah kasihkan sama saya, nggak bayar saya berapa nanti, ya, ya. Mentok mentok nggak bisa juga, ya sudah, ini saya yang ngerjakan, kita negosiasi. Awalmu dapat berapa sebagai makelar, saya dapat berapa sebagai ngerjakan, kan gitu aja. Terus pokoknya semua serba bisa deh, pokoknya ya. Pada akhirnya serba bisa pokoknya, pada akhirnya ya. Ya, jadi kalian nanti ternyata bisa sebagai makelar, ya, toh, ya. Nah, tapi kan dapat untung juga, toh, ya. Ya, makelar itu kan bahasa kerennya lah manajer, ya, toh. Makelar itu bahasa kerennya manajer. Manajer itu ya aslinya makelar, ya. Dia mau noto-noto bawahan-bawahannya itu kan. Makelar lah gitu kan, noto-noto. Yang aslinya dia bisa jadi malah makelarnya yang dapat banyak. Saya yang kerja malah dapat dikit nanti. Ya, enggak apa-apa juga. Yang penting kita sudah deal yang penting ya gitu. Oke, jadi nggak usah khawatir nggak bisa ya, nggak usah khawatir bisa. Yang penting lulus nanti ya, yang sampai udah lulus. Kalau lulus, nah ada peluang untuk jadi manajer. Ya, ya ada peluang jadi manajer. Oke, seperti itu. Oh, saya aja juga begitu nggak bisa. Nah, dosen saya kok yang saya hire untuk mengerjakan kan. Jadi nanti kalian juga mungkin nanti kena karma saya nanti dipekerjakan oleh kalian nanti. Ya, oh saya sering mempekerjakan dosen-dosen saya dulu kok. Jangan-jangan nanti saya dikena karma ini. Nah, mudah-mudahan iya ya. Apa-apa tuh kan proyek juga ini. Iya. Ya, oke lanjut ya. Nah, selanjutnya kita buat matrik beban ya, matrik beban. Matrik beban urutannya sama. Kita kita buat tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 11, 12 ya. Nah, di vektor lanjutan nomor satu itu ada beban apa enggak? Horizontal di 1, 2, 3 ini kan punya punya siapa? Punya join satu. Terus 4, 5, 6 punya join dua. 7, 8, 9 punya join 3. 10, 11, 12 punya join 4. Nah, sekarang kita lihat di join satu. Di join satu di nomor satu. Adakah beban di sana? Beban luar ya. Adakah beban luar di sini? Nih, lihat soalnya. Tidak ada beban kan? Arah arah sini tidak ada beban kan? Arah horizontal. Nah, berarti isinya adalah angka
Nol. Beban di arah 2 juga tidak ada kan tadi? Nol. Arah 3 juga tidak ada. Nol. Baru kedua. Di titik 2 nomor 4. Nomor 4 itu arah horizontal, vertikal, apa momen? Horizontal. Lihat di soal ini. Ada nggak arah horizontal? Beban horizontal ada nggak di sini? Tidak ada. Berarti nol. Ya. Berarti dia nomor 4 nol. Nah, sekarang nomor 5. Nomor 5. Nomor 5 kan si ini. Mana? Nah, ini si ini kan nomor 5. Nih, nomor 5 kan ada reaksi vertikal sebesar ini. Nah, arahnya kemana? Kalau di sini dia ke atas, maka begitu di sini dia arahnya ke bawah, dibalik. Ya, begitu masuk ke sini dia jadi negatif nih, dibalik ini. Ini jadi ke ini, ke bawah ya. Jadi beban dia, makan beban tadi. Matrik beban, beban itu berarti dia membebani. Kalau beban luar, membebaninya berarti ke arah bawah. Nah, maka di sini menjadi negatif. Nomor 6 ada nggak? Nomor 6 kan si ini. Ya. Nomor 5 kan? Nomor 5 itu kan momen pada join dua. Nah, oke. Dia arahnya tadi kemana? Berlawanan jarum jam kan? Maka katanya negatif. Ya. Terus nomor 7. Nomor 7 adalah vektor lanjutan arah horizontal pada join tiga. Nah, lihat ada nggak beban horizontal? Hah? Ada apa enggak di sini beban horizontal? Ada ini sebesar 1.200. Arahnya kemana? Ke kiri. Berarti negatif. Berarti isinya negatif 1.200. Nah, ini negatif 1.200. Kalau beban luar, ya sudah ngikutin beban luar itu apa adanya. Ya, ke kiri. Enggak dibalik. Kecuali yang hasil ini, hasil 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 free body dibalik. Kalau hasil free body dibalik, ya. Nah, 8 juga itu 9, nah 10, 11, 12 kan sama dengan kasusnya dengan 1, 2, 3. Tidak ada beban kan di sana. Nah, lalu kita bagi yang bebas dan yang terkekang. Yang bebas tadi nomor berapa aja? Tiga. Nah, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ketambahan anggota baru nomor 3. Nah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 10, 11, 12 itu yang terkekang. Nah, ini adalah matrik beban ya. Sudah dipisah dia RF dan RR. RF itu yang bebas, RR yang terkekang. Selanjutnya, nah, baru kita hitung perpindahan join. Perpindahan join rumusnya adalah perpindahan join DF rumusnya adalah KFF inverse dikalikan RF. Nah, ini. Jadi KFF tadi yang mana? KFF yang ini. Nih, dari penataan ulang tadi. KFF ini. Lalu di-inverse. Nah, di-inverse. Di-inverse dikalikan RF. RF-nya mana? RF-nya yang tadi ini. Nah, ini RF-nya. Yang ini RF-nya. Ketemulah ini adalah perpindahan joinnya. Langsung kasih nomor nih 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu menghitung reaksi perletakan. Rumusnya ini. HR sama dengan min RR ditambah KRF kalikan DF. Ketemulah ini. Nah, 1468,9 itu di nomor satu. Nomor satu berarti apa? Berarti kalau nomor satu, vektor nomor satu berarti dia posisinya di mana? Arahnya kemana? Posisinya di mana? Di join di join satu. Arah horizontal. Nah, sekarang horizontalnya ke kiri apa ke kanan? Hmm, ke kanan karena positif. Ya, gitu ya. Nomor dua. Nomor dua di titik mana? Di titik satu. Arahnya atas. Kenapa ke atas? Karena positif. Nomor 10.
Nomor 10 titik 4. Arahnya nomor 10. 10 itu horizontal. Dan pilihannya kiri atau kanan? Kiri. Kenapa? Negatif. Tanda kurung itu negatif ya. Nomor 11 ke atas karena positif. 12 12 ini dia momen ya. Berarti muter kiri atau kanan ini? Searah jarumnya berlawanan ini. Searah jarum jam karena positif. Nah, sekarang kita kontrol nih. Dikontrol sigma vertikal harus sama dengan nol. Sigma vertikal harus sama dengan nol. Gaya vertikal apa aja? Ada gaya beban 900 ditambah 900 ditambah 300 kali 4 dikurangi gaya nomor 2 dan gaya nomor 11 harus sama dengan nol. Kalau tidak sama dengan nol, berarti yang kita capai-capai tadi itu salah. Yang kita capai-capai dari awal berapa halaman nih? 7 halaman, 8 halaman itu salah. Harus ngulangi lah.